Kita mengenal Anyer hari ini sebagai pelarian singkat dari riuh ibu kota. Lautnya, pasir putihnya, dan mercusuar tua yang berdiri tegak seolah menolak usia. Tapi sedikit yang tahu bahwa di bawah debur ombak dan di balik kabut sejarah, Anyer pernah menjadi simpul peradaban yang lebih luas. Ujung barat dari rel yang dahulu menghubungkan tempat ini dengan dunia yang lebih jauh. Disinilah titik nol Jalan Raya Pos, jalan ribuan kilometer yang dibentangkan Daendels untuk kepentingan imperium, bukan rakyat. Namun bukan hanya jalan yang mengakar di tanah ini. Ada juga jejak besi, jalur kereta api yang kini nyaris hilang di telan semak dan ingatan yang memudar. Pagi itu, setelah gerimis yang malu-malu, saya menapaki jalan di sekitar mercusuar Cikoneng. Langkah saya ditemani kabut tipis dan desir angin yang menggantungkan cerita. Dengan ingatan dari peta tua peninggalan Hindia Belanda yang telah saya pelajari sebelumnya, saya menelusuri arah, mencari peninggalan yang dulu pernah dilalui duru lokomotif. Di antara rimbun pepohonan dan rumah warga, sebuah papan kecil bertuliskan aset PT KAI berdiri, nyaris tak diperhatikan siapa-siapa. Tak jauh dari situ, sebuah gang sempit membawa saya pada temuan yang tak saya sangka, berupa sebuah bangunan yang tampak tidak terlalu menggembirakan. Sebagian atapnya sudah runtuh, dengan tembok yang sudah mulai menghitam dan sebagian plesterannya sudah terkelupas. Itulah tempat yang saya cari, Stasiun Anyer Kidul. Tulisan nama stasiun itu masih ada, dengan ejaan lama. Seolah luruh dalam diam, ia menyimpan memori panjang yang pernah menggerakkan ekonomi dan harapan. Stasiun ini dulunya adalah ujung barat dari jalur kereta api Stadspoorwegen, perusahaan kereta Hindia Belanda. Jalurnya membentang dari Batavia melalui Rangkas Bitung dan Cilegon. Dibuka pada tahun 1900, rel ini tak hanya membawa manusia, tetapi juga hasil bumi dari Banten menuju kota dan pelabuhan. Jalur ini pula yang membuat wilayah-wilayah pesisir menjadi hidup. Namun tak ada yang abadi. Tahun 1981, jalur ini resmi ditutup. Zaman sudah berganti. Mobil-mobil menjamur, jalan raya diperlebar, dan rel-rel kecil pun ditinggalkan. Dari sebuah simbol modernisasi, kereta berubah menjadi kenangan yang ditinggal tergesa-gesa. Kini bangunan stasiun ini tampak nelangsa, hanya tinggal menunggu waktu untuk menyerah pada usia. Relnya telah raib, 3 jalur yang dulu sibuk kini hanya tinggal cerita. Stasiun ini sebenarnya juga memiliki sebuah pemutar lokomotif atau turntable dan menara air yang masih tersisa puing-puingnya. Namun saya enggan untuk berkeliaran di halaman rumah warga sepagi itu untuk mencarinya. Jadi, saya hanya melihat-lihat kondisi bangunan utama stasiun saja saat itu. Dari sebuah lubang di dinding, saya mencoba mengintip bagian dalam dari bangunan ini. Tahukah Anda ada apa di dalam? Ada beberapa ekor ayam di sana. Ya, ayam yang berkeliaran di antara debu dan kenangan. Rupanya bangunan ini dimanfaatkan warga sebagai kandang ayam. Ironis? Mungkin. Tapi mungkin ini lebih baik daripada bangunan ini menjadi sarang makhluk tak kasat mata.
Sebenarnya stasiun ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi status hukum tak selalu berarti perlindungan nyata. Tak ada pagar, tak ada plakat sejarah, bahkan tak ada tanda arah. Ia terlantar meski diakui. Beberapa wacana pernah muncul. Jalur ini akan dihidupkan kembali. Tetapi rencana seperti itu selalu mengambang di langit wacana. Belum ada yang benar-benar bergerak. Sementara itu, Anyer Kidul terus diam, menunggu, atau mungkin tidak menunggu siapa-siapa lagi. Barangkali di tengah hiruk-pikuk modernisasi, kita terlalu sering lupa untuk menoleh ke belakang. Kita merayakan kecepatan, tetapi mengabaikan kedalaman. Kita membangun masa depan di atas puing masa lalu yang tak pernah benar-benar kita kenali. Dan pagi itu, di hadapan stasiun tua yang sunyi, saya merasa bahwa sejarah tak selalu bicara dalam suara yang keras. Kadang, ia berbisik pelan dari balik tembok hitam dan cat yang mengelupas. Menunggu ada yang mendengar, meski hanya satu orang yang sempat datang berkunjung. Tentu kita tidak bisa menghidupkan masa lalu, tapi kita bisa merawat jejaknya, agar generasi setelah kita tak hanya mewarisi bangunan, tetapi juga cerita. Karena sejarah, seperti rel tua yang ditinggalkan, bukan sekedar tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang masih bisa kita maknai kembali. Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.